suara yang kemudian semakin melembaga di Dewan Perwakilan Rakyat itu lewat hak angket, sebenarnya kita harusnya seperti apa? Harusnya bagaimana kita ini sebagai satu bangsa? Inilah yang saya mau tanyakan kepada para elit, kepada para tokoh, kepada para ketua umum partai. Apa sih yang kalian mau dari hak angket ini? Oh, kalian membangun opini bahwa kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kemenangan dengan penuh kecurangan. Maka kalian bawa dalam isu politik hak angket. Terus tujuannya apa? Melakukan pemilihan umum ulang atau mendeklar ataupun mendiskriminasi calon Prabowo Gibran ini supaya kalian menang. Waduh, rusak nih. Kalau ada pejabat yang seperti ini modelnya, saya pertanyaannya cuma sederhana satu saja. Kok kalian bisa jadi pejabat kalau pikiran kalian terlalu sempit? Ayo kita bangun bangsa dan negara ini dengan bergandengan tangan. Nggak usah kalian punya kepentingan politik. Ini saya angkat nih satu persatu nih, yang partai-partai protes-protes ini, kasus korupsinya. Selesai gak kalian? Jangan kalian teriak-teriak nih, wah. Setelah kita angkat kasus korupsinya, kalian tuh harusnya bersyukur sampai detik ini kalian ditangkap oleh negara. Karena apa? Kalian harus bersyukur. Ayolah, kita berpikir dewasa, kita berpikir yang sehat, kita berpikir yang maju, kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Mari kita bangun secara bersama-sama bangsa dan negara ini untuk memajukan bangsa Indonesia, memperkuat NKRI. Ingat, Pancasila menjadi dasar dari negara kita. Ada 5 sila yang ada dalam Pancasila, yang kesemuanya itu dibangun untuk kepentingan seluruh umat, seluruh masyarakat Indonesia. Jangan kalian berpikir tentang keserakahan politik, keserakahan kekuasaan, kepentingan partai politik. Jangan. Saya himbau, saya ajak untuk kita semua bergabung. PDI Perjuangan, Hanura, P3, Nasdem, PKB, PKS. Keenam partai ini masing-masing dengan paslonnya. Nasdem, PKB, PKS itu dengan pasangan Anies Baswedan maupun Caimin. PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, P3 dengan pasangan Ganjar Mahfud. Saya himbau ke kalian semua, hentikan, stop total ambisi politik kalian. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun negara kita ini, negara yang besar, negara yang sudah merdeka dengan cucuran darah dan air mata oleh pendiri bangsa kita Bung Karno dan Bung Hatta, juga seluruh rakyat Indonesia, sehingga terbentuk negara Republik Indonesia. Di tahun 2024 ini kita akan semakin kuat sampai tahun 2029 dalam pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Kita bangun semua ini untuk kepentingan Indonesia. Singkirkan egois,
politik kalian, singkirkan kepentingan politik kalian, bangunlah Indonesia, bergandengan tanganlah kita semua, ciptakan Indonesia yang lebih hebat, bebas dari korupsi, hukum semua para koruptor, maling-maling koruptor ini, kita hukum mati kalau perlu, kita rampas seluruh harta benda mereka, sehingga negara kita ke depannya akan menjadi negara yang hebat. Lihat Cina, Jepang, Rusia, mereka hebat, negara hebat. Karena apa? Mereka berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Setiap orang yang ketahuan korupsi dihukum mati, dirampas harta kekayaannya oleh negara. Ayo, pejabat-pejabat yang lalu-lalu, sadar kalian. Jangan sampai tiba waktunya negara sendiri yang akan memberikan hukuman kepada maling-maling koruptor ini. Saya cukup yakin dan sangat percaya di bawah pemerintahan Prabowo Gibran di tahun 2024 sampai tahun 2029 ini, kedua pemimpin ini menjadi pemimpin yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Ayo kita bangun negara kita ini menjadi lebih hebat tanpa ada koruptor. Seperti itu. Siap. Thank you, Bang. Salam dua jari. Prabowo Gibran. Closing-nya gitu. Oh iya dong. Sekarang ini Pilpres itu kan sebenarnya udah selesai. Ya, tapi ternyata buntutnya sedemikian panjangnya. Bahkan pesta demokrasi yang kemarin harusnya kita rayakan udah dengan penuh sukacita, yang gembira gitu, ujung-ujungnya malah mengarah ke arah kisruh gitu. Kita pernah bahas ini sebelumnya. Dulu kan yang pertama kemarin kita bahas tentang ada suara-suara protes teriak kecurangan, dan suara-suara itu kemudian melembaga ketika DPR, partai-partai politik terutama lawannya non-Jawa itu menyuarakan dan kemudian sepakat mengajukan hak angket untuk menolak hasil Pilpres Pemilu 2024. Gimana pendapat Bung Mario? Menurut saya ya, secara pribadi nih, orang yang memprotes kemenangan Pilpres 2024 ini dengan hak angket, siapapun orangnya itu adalah orang yang bodoh. Pesta demokrasi Pilpres ini sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Jangan sampai ketika kalian mengajukan hak angket, mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan pemilihan ulang kembali, suara kemenangan Pak Prabowo menjadi 3 kali lipat dari yang sekarang nih. Ini kok saya bingung nih. Para orang-orang pinter yang ada di DPR RI, para elit politik, partai politik, ya, ngapain kalian susah payah untuk memprotes sampai harus hak angket, gugatan di Mahkamah Konstitusi? Pesan saya cuma sederhana satu. Jika pemilu ini nanti akan diulang kembali, jangan kalian menyesal ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menang lebih banyak dari yang sekarang. Kalian cek semua di TPS, di kecamatan, di kabupaten, sampai di provinsi, di seluruh Indonesia ini. Saya bisa pastikan di setiap TPS hampir rata-rata 70% itu kemenangan Pak Prabowo sama Mas Gibran. Pakai ini kalian. Berpikir dengan dewasa, berpikir dengan cerdas. Jangan kalian hanya mau dengan kepentingan pribadi kalian yang sempit sekali. Seolah-olah, wah kalian mau gugat di Mahkamah Konstitusi, silakan. Oh mau melakukan hak angket, silakan.
Tapi ingat baik, jika apa yang kalian gugat, apa yang kalian gembar-gemborkan saat ini, apa yang kalian tidak puas sampai saat ini atas kemenangan Pak Prabowo maupun Mas Gibran, jika terbukti dengan sah kemenangan ini memang real apa adanya, tanpa rekayasa, tanpa kebohongan, tanpa hal apapun yang kalian sangkakan kepada kemenangan Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini terjawab di penghitungan real oleh KPU, maka kalian akan malu sendiri. Oke, terlepas dari ujungnya, tapi hak angket ini memang salah satu jalan konstitusional untuk menyelesaikan persoalan di dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Nah, yang perlu saya tanyakan, seberapa efektif hak angket itu nanti akan mempengaruhi hasil pemilu yang sekarang? Kalau ditanya seberapa efektif, ya, secara hukum, secara konstitusi kita. Seberapa efektif secara hukum dan konstitusi? Dalam konstitusi Nggak ngefek. Ini hanya teriakan-teriakan kecil. Ini hanya gonggongan kecil saja. Yang mereka tidak puas karena mereka pun ingin mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan partai politik mereka. Apa sih? Saya mau nanya nih, orang-orang yang terhormat ini semua nih, si A, si B, si C, si D, bersuara, oh gugat Mahkamah Konstitusi, oh bersuara pemilu curang, penghitungan curang, ada intervensi KPU oleh pemerintah, yaitu Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo maupun Gibran. Kalian ngomong nih, buktinya ada tidak? Kalian bicara nih kemana-mana nih, buktinya mana? Tunjukkan bahwa ada proses demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap KPU, panitia penyelenggara pemilu, yaitu diberikan tugas kepada KPU. Untuk apa? Mencetak suara, menerima partai-partai, mensahkan calon presiden dan wakil presiden yang akan ikut pilpres. Dari mana pikiran kalian itu? Aduh, udahlah. Saya kasih tahu nih, pemilu saat ini di 2024 sangat jauh berbeda transparansi dan kejujurannya dengan pemilu yang dilaksanakan di 2014 maupun 2019. Jauh berbeda. Sudahlah, kita tahulah apa yang terjadi di 2014 dan yang terjadi di pemilu 2019. Mau kita bongkar nih, rusak nanti negara kita ini nih. Rame nih, Pak, politikus-politikus akan telepon saya nih. Saya bongkar nih, apa yang terjadi di 2014 dan 2019. Kalian tanggung jawab nih. Kalian tuh udah harusnya bersyukur. Di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 sampai 2019, kalian diberikan satu hak politik masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan menjadi para pembantu presiden, menteri, dan yang lainnya. Jangan ketika di tahun 2024 ini kalian kalah, mau cari-cari kesalahannya Pak Prabowo, mau cari-cari kesalahannya Mas Gibran, mau cari kesalahannya Presiden Jokowi. Aduh, kampungan dan norak.
masyarakat kita nih, rakyat Indonesia, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, ya, bukan masyarakat rakyat yang bodoh lagi. Ini mereka semua memilih karena dari hati nurani, mau milih Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Bukan karena ada rekayasa, tekanan politik untuk memenangkan Prabowo Gibran, tidak. Udahlah, jangan dibahas itu masalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi, masalah hak angket. Nih, kalau mau lebih hebat lagi nih, saran saya cuma sederhana. PDIP kalah, Hanura kalah, P3 kalah, ya, Nasdem kalah, PKB kalah, PKS kalah. Ini saran saya saja ini. Ini 6 partai besar ini, gabung aja ke Pak Prabowo. Kita bangun negara kita ini menjadi jauh lebih hebat. Jangan pernah kalian merusak hanya untuk kepentingan pribadi, partai politik maupun keserakahan tokoh politik. Oke, saya tegasin sekali lagi. Jadi walaupun konstitusional, walaupun itu sesuatu yang legal, tapi hak angket itu secara efektivitas sama sekali tidak mempengaruhi hasil pemilu. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena memang itu bukan jalan yang kuat, atau karena memang Bung Mario tahu bahwa faktanya emang seperti yang sekarang terjadi? Gini, saya nanya nih sama orang-orang terhormat yang ada di DPR RI ataupun di partai-partai ini, ya, tujuan kalian untuk mengangkat isu hak angket ini apa sih? Paling satu, diadakan pemilihan umum kembali, diulang lagi nih pencoblosannya. Nih, kalau udah diulang nih, maaf nih, diulang, oke, kita sepakat semua nih diulang. Terus yang menang Prabowo Gibran lagi. Mau taruh di mana muka kalian itu? Mau taruh di mana muka kalian? Tapi kan ada suara apa, kalau terbukti curang misalnya, harus calon nomor 02 itu didiskualifikasi. Gimana itu? Kita bicara kecurangan. Buktikan curangnya di mana? Mana alat buktinya? Mana saksinya? Kumpulkan alat bukti yang kalian miliki untuk melakukan gugatan di MK maupun hak angket. Yang kalian bilang kemenangan Prabowo Gibran ini ada kecurangan, ada intervensi dari pemerintah, yaitu Presiden Jokowi terhadap KPU. Buktikan, jangan ngomong tok. Jadi apakah isu hak angket ini upaya untuk melakukan jalan konstitusi yang namanya hak angket itu hanya sebuah manuver politik untuk menciptakan instabilitas ke depan, atau gimana nih Pak? Saya tanya balik nih, kenapa para orang-orang terhormat itu melakukan sesuatu hal yang seolah-olah ini mau dibawa ke ranah politik, gugatan Mahkamah Konstitusi, hak angket. Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Ada apa? Apa mau kalian? Jadi kalian nih maksa nih lakukan gugatan Mahkamah Konstitusi, hak angket, supaya kalian menang gitu ceritanya. Pakai otak kalian. Seorang atlet ketika dia bertanding, seorang petinju, seorang pelari, ketika dia bertanding, seorang olahragawan ketika dia memulai pertandingan, ada satu hal yang harus dia pegang sebagai prinsip hidupnya,
yaitu siap menang dan siap kalah. Itu baru kalau bisa 10 jempol, saya acungkan 10 jempol. Jangan norak, kalah kok ngambek, kalah kok nggak terima, kalah kok protes sana protes sini. Norak, kampungan kalian semua. Siapapun orangnya, saya bilang kalian kampungan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.